Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikul Ambaldi dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 17. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Kerajaan Singasari. Materi yang saya akan sampaikan yaitu: 1. Berdirinya Kerajaan Singasari, 2. Masa kejayaan Kerajaan Singasari, 3. Letak Kerajaan Singasari, 4. Runtuhnya Kerajaan Singasari, 5. Silsilah Kerajaan Singasari, 6. Peninggalan Kerajaan Singasari. Materi pertama, berdirinya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok yang sekaligus menjabat sebagai raja pertama dan dengan gelar Sri Raja Batara Sang Amur Wabumi pada 1222 Masehi. Nama kerajaan ini sebenarnya adalah Kerajaan Tumapel dengan ibu kota Kutaraja. Penamaan Singasari bermula saat Wisnuwardana menunjuk putranya Kartanegara sebagai putra mahkota dan mengganti nama pusat pemerintah menjadi Singasari. Singasari yang sebenarnya adalah nama ibu kota justru lebih terkenal dari Tumapel. Oleh karena itu, orang-orang terbiasa menyebut Kerajaan Tumapel sebagai Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari berada masa kemasan saat dipimpin oleh Raja Kartanegara, di mana wilayah kekuasaan mencakup Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, bahkan sebagian Sumatera. Materi yang kedua yaitu masa kejayaan Kerajaan Singasari. Kartanegara adalah pemimpin terakhir sekaligus raja yang berhasil membawa Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan. Di bawah pemerintahannya, kekuasaan Singasari meliputi seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Melayu. Kartanegara terkenal dengan gagasannya untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah payung kekuasaan Singasari. Cita-citanya ini dikenal sebagai wawasan Nusantara I. Dan untuk mencapai berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh Kartanegara. Yang pertama, perluasan daerah dan hubungan dengan luar negeri. Yang kedua, pengiriman ekspedisi ke Sumatera yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 Masehi. Yang ketiga, memantapkan struktur pemerintah Singasari. Yang keempat, agama Hindu dan Buddha sama-sama berkembang. Pada masa pemerintahan Raja Kartanegara pula sektor perdagangan dan pelayaran Singasari berkembang pesat. Komoditas ini yang diperdagangkan adalah beras, emas, kayu cendana, dan rempah-rempah. Pada periode ini, Singasari berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Materi ketiga yaitu letak Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari bercorak Hindu-Buddha terletak di Jawa Timur. Materi keempat tentunya Kerajaan Singasari. Selain membawa Singasari menuju puncak kejayaan pada periode pemerintah Raja Kertajaya, juga kerajaan ini runtuh. Salah satu faktor runtuhnya Kerajaan Singasari adalah lamanya pertahanan karena raja dan jajarannya sibuk melakukan ekspansi keluar Jawa. Saat tentara Singasari dikirim keluar daerah dalam rangka perluasan wilayah, Kartanegara diserang oleh Jayakatwang, seorang adipati di Kediri. Raja Kertajaya wafat pada serangan ini dan Kerajaan Singasari akhirnya runtuh. Materi yang kelima, silsilah Kerajaan Singasari. Yang pertama, Ken Arok dari tahun 1222 Masehi sampai 1227 Masehi. Yang kedua, Anusapati dari tahun 1227 Masehi sampai 1248 Masehi. Gatotjaya hanya 1248 Masehi. Yang kelima, Wisnuwardana dari tahun 1248 Masehi sampai 1272 Masehi. Yang kelima, Kartanegara dari tahun 1272 Masehi sampai 1292 Masehi. Dan materi yang keenam, peninggalan Kerajaan Singasari. Yang pertama, Candi Kidal, yang kedua Candi Singasari, yang ketiga Candi Jago, yang keempat Candi Ketang Lumbang, yang kelima Candi Kangenan, yang keenam Prasasti Singasari, yang ketujuh Prasasti Malurung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.